Sudah ya, lanjut. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, Pak Deputi Rektor, ya, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam budi luhur. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Gunawan, Pak Rektor, insya Allah segera menyusul, masih ada tamu, kemudian Bu Dekan, Bu Dekan Vkom, Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi yang lain. Pada kegiatan siang hari ini, mohon maaf ini sudah agak molor sebenarnya gitu ya, hampir 30 menit ya. Tapi semoga bisa menangkap esensi apa yang kita bicarakan pada rapat atau pertemuan di siang hari ini. Baik, sebenarnya kegiatan ini sudah kami dari LPM merencanakan ya sejak kita mendapatkan semacam workshop atau sosialisasi mengenai instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Ya, tapi baru terlaksana di hari ini karena juga sekaligus menindaklanjuti surat dari Ban PT sekitar beberapa hari yang lalu gitu kan ya, untuk salah satu prodi di kita, terutama di Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, baik, apa itu IPPA Bapak Ibu gitu ya, karena ini juga nanti ada kaitannya dengan Bapak Ibu prodi dari Bapak Ibu yang lain gitu ya. Jadi kita boleh sampaikan dulu gitu ya, kita refresh kembali sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan juga Perban nomor 1 tahun 2020 bahwa ada dua mekanisme dalam kaitannya dengan akreditasi. Yang pertama adalah mekanisme Ban PT yang secara aktif ya, atau proaktif melakukan proses perpanjangan akreditasi. Ini yang disebut sebagai perpanjangan otomatis gitu ya. Yang saya kira prodi dari Bapak Ibu ada beberapa yang sudah mengalami atau sudah menikmati, ya boleh dibilang menikmati perpanjangan otomatis gitu kan ya. Ada 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap pertama, kedua dan ketiga. Nah, tahap pertama, kedua dan ketiga selama ini sebelum munculnya instrumen IPPA memang dilakukan secara internal Ban PT. Jadi tidak melibatkan perguruan tinggi, ataupun kalau mau melibatkan itu hanya sifatnya bersurat, belum ada instrumen yang harus disubmit dan sebagainya. Jadi sifatnya surat konfirmasi. Ya. Nah, tapi sejak bulan Agustus kita mendapatkan sosialisasi, kalau nggak salah 1 Agustus atau 31 Agustus kemarin tahun ini, itu Ban PT mengeluarkan namanya instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Yang nantinya hasil dari pemantauan ini itu ada 3 ya, hasilnya adalah tetap ya, atau akreditasi turun ya, atau akreditasinya tidak terakreditasi gitu ya. Jadi ada 3. Tidak ada kemungkinan naik dalam proses mekanisme akreditasi yang otomatis atau perpanjangan otomatis. Jadi ada kemungkinannya cuma tetap turun atau tidak terakreditasi. Oke, baik. Selanjutnya mekanisme yang kedua adalah perguruan tinggi sendiri yang aktif mengajukan dan mengusulkan dokumen akreditasi. Ini diperlukan ada 4 ya kepentingan. Yang pertama adalah dalam rangka perbaikan atau peningkatan peringkat akreditasi. Jadi kalau perguruan tinggi itu merasa oh ya saya sudah memenuhi standar akreditasi yang lebih tinggi, maka boleh mengajukan kapanpun gitu ya, tanpa perlu menunggu masa berlakunya habis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena akreditasi pertama, ini juga wajib ya, wajib mengajukan. Ini yang sudah dilakukan kemarin terakhir oleh DKV ya, akreditasi pertama untuk program studi baru. Kemudian yang ketiga adalah alasannya karena penyesuaian peringkat dari menjadi unggul ya, karena sudah mendapatkan akreditasi internasional. Jadi kalau ada program studi kita yang sudah akreditasi internasional, kita bisa mengajukan penyetaraan lah ya ke Ban PT. Kemudian yang keempat karena konversi peringkat ya, ini yang sudah pernah kita sampaikan juga namanya ISK, yang misalnya yang dapat B mau jadi baik sekali, yang dapat C mau jadi baik ya, itu boleh mengajukan namanya ISK ya, instrumen suplemen konversi.
Oke, ini terkait dengan dua mekanisme itu yang perlu kita pahami. Kemudian kita pada kesempatan kali ini kita akan mungkin membahas yang kemungkinan pertama, yaitu perpanjangan otomatis gitu kan ya, yang nantinya ada kaitannya dengan IPEPA tadi gitu kan ya. Nah, perpanjangan status akreditasi yang otomatis ini merupakan tadi ya amanah dari Permendikbud dan juga Perban ya tahun 2020 yang instrumennya berupa IPEPA yang mana BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi secara proaktif berdasarkan data-data gitu kan ya. Oke, boleh lanjut. Nah, perpanjangan keputusan tanpa pengajuan ini itu didasarkan pada data-data dari PD Dikti. Jika PD Diktinya aktif, kemudian hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan kualitas ya dengan indikator-indikator yang tentunya sudah ditetapkan oleh BAN-PT, maka akan diperpanjang secara langsung. Ya. Namun kalau misalnya status di PD Dikti program studinya tidak aktif, ya maka BAN-PT tidak memperpanjang. Ya, bagaimana kalau aktif tapi terindikasi bahwa ada perubahan kualitas ya dari si program studi gitu kan ya. Nanti ada indikatornya. Maka akan lanjut ke tahap-tahap berikutnya gitu. Boleh lanjut? Nah, tahapan pemantauan itu ada 3 ya. Yang pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama ini didasarkan hanya pada data PD Dikti yang dilakukan oleh mesin. Jadi mesin melakukan membaca ya data-data dari PD Dikti, ya data mengajar dosen, ya kemudian data mahasiswa, ya data dosen tetap itu sendiri dan sebagainya. Kemudian nanti akan melakukan kalkulasi beberapa parameter. Ya, nanti akan kita tunjukkan parameter-parameternya gitu ya. Kalau tahap pertama itu lolos, maka langsung dapat status diperpanjang. Ya. Nah, tapi kalau tahap pertama tidak lolos, maka masuk ke dalam tahap kedua. Nah, ini yang dialami oleh prodi di Vkom gitu ya, Mikom ya masuk ke dalam tahap kedua. Nah, di dalam tahap kedua itu BAN-PT meminta ke perguruan tinggi untuk meminta data kinerja dan juga laporan evaluasi kinerja. Ya, yang ini biasanya dikasih waktu 3 bulan ya. Di surat kita dikasih waktu 3 bulan untuk menyusun itu, maksimal 3 bulan. Ya. Nah, kalau tahap kedua itu ternyata dari data-data yang ada sudah memenuhi syarat, maka langsung diperpanjang secara otomatis. Tapi kalau tidak, masuk ke dalam tahap ketiga berupa asesmen lapangan atau visitasi lah gitu ya, yang mana BAN-PT akan menunjuk asesor untuk melakukan kunjungan dan seterusnya. Ya. Oke, semua komunikasi disampaikan melalui email di Sabto dan juga akun program studi, akun perguruan tinggi yang terdaftar. Lanjut. Nah, bulan Agustus kemarin kita sudah ada dirilis ya panduan dan juga instrumen dari IPEPA. Linknya nanti di akhir presentasi insya Allah sudah tersedia. Oke, saya lanjutkan aja ya untuk seluruh jenjang pendidikan ya dari mulai D3 sampai dokter sudah tersedia sehingga kita tinggal mengikuti itu. Lanjut. Nah, kita sedikit bahas setiap tahapan ya, setiap tahapan pemantauan gitu kan ya. Yang pertama adalah pemantauan tahap 1. Oke, lanjut. Nah, pemantauan tahap 1 ini seperti tadi sudah kami sampaikan ini didasarkan pada data PD Dikti. Maka dari sini pentingnya data PD Dikti untuk kita up to date ya itu adalah ya karena ini gitu kan ya untuk terkait dengan akreditasi otomatis ini gitu kan ya. BAN-PT akan mengajukan permintaan data ke PD Dikti yang saya yakin ini mesin yang melakukan gitu ya, dia langsung ngambil data ya kemudian melakukan evaluasi dan penilaian ya sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Oke. Apa yang dinilai ada 5 indikator ya. Ada 5 indikator. Yang pertama adalah identitas dan legalitas program studi. Yang kedua adalah dilihat dari mahasiswa. Yang ketiga adalah dosen. Yang keempat capaian pembelajaran dan kelima adalah efektivitas dan produktivitas pendidikan. Kita lihat satu persatu indikatornya yang dilihat. Lanjut. Untuk identitas, gitu ya, itu dilihatnya adalah status program studi aktif atau tidak. Ya, aktif, alih bentuk, pembinaan, tutup dan sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya status program studi selama itu aktif aman. Ya, saya kira Mikom di sini aman. Kemudian yang kedua, mahasiswa ya, mahasiswa ini adalah data jumlah mahasiswa baru, reguler maupun transfer
ya, dan jumlah mahasiswa aktif di program studi selama 3 tahun terakhir. Ya. Kemudian yang kedua adalah data jumlah mahasiswa asing ya di program studi dalam 3 tahun terakhir. Ya, ini yang krusial adalah yang pertama ya. Kalau yang kedua tidak wajib gitu ya. Yang krusial adalah yang pertama, jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa aktif di program studi dalam 3 tahun terakhir. Oke, kemudian yang ketiga, parameter ketiga adalah terkait dosen. Ini adalah data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah atau dosen DTPS ya, kalau dalam akreditasinya namanya DTPS ya, dosen yang aktif mengajar gitu kan ya. Diambil dari Perdikti juga gitu kan ya. Kemudian nanti juga data dosen tidak tetap, ya ada ketentuannya juga data dosen tidak tetap di suatu program studi, ya. Lanjut. Yang keempat adalah capaian pembelajaran dilihat dari IPK, indeks prestasi kumulatif, ya selama 3 tahun terakhir, ya. Kemudian yang kelima adalah efektivitas ini dilihat dari data lulusan, ya. Data kohort gitu ya, lulusan program studi mulai dari tahun pertama studi sampai tahun terakhir ya. Apakah banyak yang DO atau tidak dan seterusnya. Itu sih gitu ya. Oke, nah dari tahap 1 itu nanti kita akan dapat nilai gitu ya, penilaian. Kemudian jika program studi dengan peringkat terakreditasi A, B, dan C yang masih model lama, penetapan perpanjangan didasarkan pada 2. Pertama, nilai pemantauan tahap 1, dan yang kedua adalah pemenuhan syarat. Jadi ada syarat perpanjangan tahap 1. Jadi kalau nilainya masih memenuhi, masih sesuai dengan peringkatnya, tapi ternyata tidak memenuhi syarat, maka tidak diperpanjang. Nanti ada matriksnya gitu ya. Nah, kalau yang peringkat akreditasi unggul baik sekali, ada tambahan di situ, ada pemenuhan syarat peringkat gitu ya. Bila tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan pemantauan tahap kedua. Kita lihat syaratnya. Berikutnya, Pak Hendri. Nah, yang ini ya. Jadi di bagian sebelah kiri di sana ada peringkat akreditasi sebelumnya ya. Oke, kita lihat langsung yang B ya. Yang B jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau nilai pemantauan tahap 1 itu lebih dari 300, artinya masih dalam skala B gitu kan ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah pada saat syarat perlu perpanjangan tahap 1 itu terpenuhi, checklist ya, maka penetapan itu langsung ditetapkan sebagai perpanjangan peringkat terakreditasi B, artinya langsung diperpanjang. Ya, tapi kalau misalnya tidak dipenuhi syaratnya, maka akan masuk ke dalam pemantauan tahap kedua. Ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya nilainya tidak terpenuhi, tapi kalau nilainya tidak terpenuhi itu langsung nanti pemantauan tahap kedua, baik itu memenuhi syarat atau tidak. Gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami di bagian sini. Nah, apa syaratnya? Pertanyaannya itu ya. Nah, syaratnya ada 4 ini ya. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa baru. Ini untuk program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi gitu kan ya. Maka rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir itu harus kurang dari 20%. Ya, ini untuk diploma dan sarjana. Dan kurang dari 10% untuk magister. Ya, oke, dan kurang dari 10% untuk magister. Jadi tidak boleh turun lebih dari 10% ya untuk magister dan 20% untuk diploma gitu ya. Oke, kemudian yang kedua program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, saya nggak tahu nih parameternya belum saya cari gitu kan ya, rendah atau tinggi itu apa, tapi kita asumsikan semuanya kita tinggi karena memang kebutuhan untuk bidang IT sepertinya memang tinggi. Yang rendah itu kayak mungkin di bidang-bidang yang lain ya, ada lulusannya yang memang sangat spesifik sekali, itu bisa jadi rendah. Oke. Kemudian berikutnya adalah kecukupan jumlah dosen tetap ya, yang mengampu mata kuliah. Jadi bukan dosen home base ya, bukan cuma dosen home base saja, tapi juga dosen tetap. Ya, untuk S1 atau sarjana dan diploma itu lebih dari 10, artinya lebih dari 10 yang ngajar di setiap semester. Gampangnya begitu. Ya. Nah, kemudian untuk magister itu lebih dari 5. Ya.
Ini saya kira untuk yang magister di kita, saya kira cukup aman gitu ya, karena ada walaupun ada penurunan jumlah dosen yang mengajar, tapi cukup aman ya, lebih dari 5 masih lah gitu ya. Kemudian keterlibatan dosen tidak tetap ini juga tidak boleh jadi kurang dari 40%, artinya tidak boleh lebih dari 40%. Ya. Oke, kemudian rasionya ini kalau untuk sarjana itu 60 maksimal 1:60, kalau untuk magister itu 1:20. Jadi ketentuan yang terakhir seperti itu. Jadi kalau ini salah satunya tidak ada atau mungkin ada yang tidak memenuhi syarat, maka pasti akan masuk ke dalam tahap kedua. Jadi apa yang terjadi di MIKOM kemungkinan adalah seperti itu. Jadi salah satu tidak terpenuhi, nanti akan saya kasih lihat ininya apa namanya suratnya gitu kan ya. Tidak terpenuhi itu karena apa gitu kan ya, dan nanti akan masuk ke dalam tahap kedua. Oke, bagaimana kalau kita masuk ke dalam tahap kedua? Kita lanjut Pak Hendri. Ini kita next saja, kurang lebih sama. Nah, oh ya, syarat perlu peringkat ini kalau yang tadi ya, kalau yang unggul ya, yang unggul ini saya kira di instrumen Ban PT juga sudah dinyatakan. Ya, kita lanjut aja. Nah, bagaimana dengan pemantauan tahap kedua? Ini yang akan kita jalani ya untuk prodi MIKOM terutama. Apabila pemantauan tahap 1 itu tadi belum memenuhi syarat, kita masuk tahap kedua. Dan di tahap kedua itu kita diminta mengajukan atau mengirimkan namanya dokumen data kinerja dan dokumen laporan evaluasi kinerja untuk program studi. Ya, dan nanti akan dinilai oleh asesor secara offline atau desk evaluation. Jadi tidak ada visitasi untuk tahap kedua. Ya, hasil penilaian ini nanti akan dijadikan dasar untuk penilaian tahap berikutnya atau perpanjangan keputusan akreditasi. Oke, kita lanjut. Nah, ada 8 kriteria atau 8 item, gitu ya. Dari tata pamong, mahasiswa, sumber daya, keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan luaran capaian Tridharma. Nah, ini semuanya perlu diisi, gitu ya. Hampir mirip seperti akreditasi, tapi saya lihat juga dari sisi instrumen Excel-nya itu ada beberapa yang tidak ada gitu ya di akreditasi gitu ya, tapi di sini lebih sedikit lah gitu ya dibanding yang akreditasi sebenarnya, tapi ya mirip gitu ya, mungkin 80-90% kali ya, itu seperti akreditasi 80% lah gitu. Udah nangis duluan. 3 hari yang lalu ya. Ya akhir September, pokoknya minggu lalu sih Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada laporan evaluasi kinerja, kayak semacam laporan evaluasi diri, ya. Sama kita ini secara naratifnya kita sajikan data-data tadi gitu ya, dengan analisisnya tentu. Lanjut. Nah, penilaian tahap kedua ini dinilai gitu ya berdasarkan ya tadi ya instrumen tadi IPPA tadi ya, kemudian nanti akan dinilai, kemudian nanti akan menentukan apakah akan lanjut ke tahap 3 ataukah langsung keluar akreditasinya. Oke. Nah, ini nilai ya, ini soal nilai. Jadi kalau misalnya kita prodinya ada di B, kemudian nilainya itu masih di atas 301, ya, artinya masih di B, maka akan langsung ditetapkan sebagai perpanjangan peringkat akreditasi B. Jika tidak atau masih kurang, ya, maka akan lanjut ke tahap ketiga. Jadi memberi kesempatan gitu kan ya. Jadi nggak langsung diklaim turun gitu kan ya, tapi memberi kesempatan tahap ketiga yaitu visitasi. Oke, lanjut. Oke, ini yang unggul, kita next saja karena kita belum ada ke sana. Syarat peringkat juga kita next. Kita lanjut. Nah, di pemantauan tahap ketiga, tadi sudah kita sampaikan akan ada visitasi atau mungkin kunjungan dari asesor yang ditunjuk oleh Ban PT untuk melihat atau melakukan verifikasi fakta dan kondisi di lapangan. Pelaksananya seperti akreditasi. Jadi ada 3 hari jatahnya, ya 3 hari dengan melihat ya seluruh instrumen yang ada. Lanjut. Oke, jadi ada selama 3 hari tadi gitu kan ya, baik offline maupun online.
Kemudian lanjut, ya. Ini penilaiannya, hasilnya nanti akan apakah kalau di sini beda dengan sebelumnya. Kalau di sini kalau nilainya tetap ternyata lebih dari 301 untuk B, maka dia akan dapat B. Tapi kalau itu kurang dari itu, maka akan dapat C. Atau nanti kalau misalnya ternyata kurang dari 200, maka tidak memenuhi peringkat akreditasi atau boleh dibilang tidak terakreditasi dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, hasil akhir pemantauan akreditasi ini akan diwujudkan dalam bentuk SK akreditasi yang tentunya akan berakhir sesuai dengan 5 tahun ya, berlaku selama 5 tahun. Oke, lanjut. Nah, ya catatan untuk apa namanya instrumennya bisa diunduh tadi, panduan dan instrumen IPPA itu ada di situsnya Ban PT, atau tadi pagi saya juga sudah kirimkan gitu kan ya melalui email ya untuk beberapa poin terkait dengan panduan IPPA. Oke, itu kurang lebih dulu gitu ya terkait dengan IPPA dari Bapak Ibu yang ada di online atau Bapak Ibu Kaprodi maupun Bapak Ibu Dekan. Jika memang ada pertanyaan dipersilahkan sebelum kita masuk poinnya ke program studi Magister Ilmu Komputer. Silakan Bapak Ibu. Pak Solihin, boleh tanya? Boleh Pak Denny, silakan. Baik, terkait dengan instrumen untuk pemantauan akreditasi ini, apakah berlaku juga untuk fakultas atau program studi yang sudah memiliki LAM, Pak? Karena saya dengar yang LAM itu agak berbeda, katanya kalau sudah habis masa akreditasi, maka wajib mengajukan proses reakreditasi. Nah, ini mungkin perlu informasi lebih lanjut. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Jadi Bapak Ibu, Pak Rektor dan juga teman-teman yang offline, Pak Denny menanyakan apakah IPPA ini berlaku untuk yang program studi yang di bawah LAM gitu kan ya. Tentu tidak gitu kan ya, tidak berlaku untuk yang program studi yang sudah secara resmi di bawah LAM, artinya secara resmi keputusan maupun instrumennya semuanya sudah siap, pelaksananya sudah siap, ya sudah secara penuh gitu kan ya, itu bermigrasi akreditasinya ke LAM yang tentu mengikuti aturan dari LAM-nya masing-masing gitu kan ya, LAM program studi gitu kan ya, sehingga tidak berlaku instrumen pemantauan evaluasi karena ini ada untuk program studi yang masih menjadi tanggung jawab BAN dan berlaku klausul bahwa BAN itu memberikan perpanjangan otomatis ya. Instrumennya ya pakai ini, instrumen pemantauannya pakai IPPA ini. Mudahnya begitu ya. Dan ini IPPA ini masih tetap penting karena institusi itu tidak diakreditasi oleh LAM ya, tapi institusi itu selalu diakreditasi oleh BAN PT. Itu amanah undang-undang kan begitu gitu ya. Jadi IPPA ini masih tetap relevan untuk kita, terutama minimal banget untuk institusi dan program studi yang belum ada atau belum masuk ke dalam LAM ya. Kurang lebih seperti itu Pak Denny.